Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan saya Cici selaku moderator pada presentasi kali ini. Di sini kami akan mempresentasikan PJBL tentang gangguan kecemasan pada remaja yang bingung menentukan masa depan. Berikut anggota kelompok kami. Yang pertama ada Dita Putri, ada Ika Adi Sintia, ada Dewi Sekar, ada Sekar Nur, ada Mutiara Kartika, ada saya sendiri Cici, ada Sopi, ada Meldia, Shipa, Dwi Prehandini, Eva Putri, dan Della Widyasningrum. Baik, langsung saja untuk pemateri pertama, saya persilakan Sopi. Baik, untuk latar belakangnya sendiri, kecemasan dapat diartikan sebagai keadaan emosi, ketakutan, kekhawatiran, dan keprihatinan akan situasi yang akan datang. Sehingga seseorang yang mengalami kecemasan, maka rasa cemas tersebut berkaitan dengan kondisi yang belum dirasakan dan belum dialami. Seorang dapat merasakan kecemasan saat memikirkan suatu hal yang berkaitan dengan masa depan atau masa lalu. Adapun hal yang dapat menjadi pemicu munculnya kecemasan yaitu kesehatan, hubungan sosial, jenjang karir, tekanan dan banyak lagi yang berhubungan dengan kondisi mendatang. Perasaan cemas mempunyai hubungan erat dengan masa depan. Lanjut, Mbak. Untuk landasan teorinya, menurut Taylor 1953, kecemasan merupakan sebuah perasaan subjektif seseorang yang berkaitan dengan ketegangan mental terhadap suatu hal yang menimbulkan kegelisahan sebagai reaksi atau respon umum ketidakberdayaan seseorang dalam menghadapi permasalahan tertentu. Umumnya, perasaan akan muncul perasaan tidak menyenangkan dan munculnya respon fisik, gemetar, berkaitan dengan jantung meningkat, dan respon psikologi panik, bingung, tegang, sulit berkonsentrasi. Untuk intervensi kecemasan pada remaja menentukan masa depan, Desmita 2009 menjelaskan bahwa perkembangan remaja merupakan fase peralihan antara kehidupan anak-anak dan kehidupan orang dewasa. Fase ini dikenal sebagai fase pencarian jati diri, ego identity, ataupun salah satu karakteristik penting pada fase perkembangan remaja. Anak SMP atau SMA adalah menyiapkan dan memilih karir yang akan ditempuh di masa depan yang disesuaikan dengan kemampuan dan minatnya. Kondisi masa depan yang masih ambigu dan tidak jelas dapat memunculkan rasa kegelisahan dan ketidakberdayaan khususnya saat seseorang bingung dan tidak dapat mengendalikan masa depannya, sehingga menjadikan seseorang tersebut tidak dapat membuat perencanaan untuk masa depan di mana hal tersebut mengarah untuk memunculnya perasaan cemas terhadap masa depan yang berkelanjutan. Baik, selanjutnya dilanjutkan oleh Mbak Eva. Baik, untuk pengkajiannya yaitu dengan nama Nona F, umurnya 19 tahun, jenis kelamin perempuan, statusnya pelajar agama Islam, pendidikan SMK Negeri 1 Depok, pekerjaan pelajar, tanggal pengajiannya 10 Mei 2024. Untuk keluhan utamanya yaitu klien mengatakan merasa bingung dan cemas karena mau menentukan pilihan antara kuliah atau kerja. Karena ibu menyarankan untuk kerja saja dan bapaknya menyarankan untuk kerja sambil kuliah. Klien juga mengatakan orang tuanya sudah berpisah dan sekarang klien tinggal di rumah almarhum bapak tirinya. Untuk penampilan umum dan perilaku motoriknya yaitu berat badannya 55 kg, tinggi badannya 151 cm, kemudian TTV-nya yaitu tekanan darahnya 99/76, nadinya 79, suhunya 36, aspirasinya 20 kali per menit. Untuk riwayat pengobatan fisiknya, pasien mengatakan tidak ada riwayat pengobatan fisik. Hasil pemeriksaan laboratorium atau visum DLL, pasien mengatakan tidak mempunyai hasil laboratorium atau visum. Baik, selanjutnya dilanjutkan oleh Mbak Della. Baik, untuk asuhan keperawatannya,
Untuk data yang pertama, data subjektif, pasien merasa bingung, pasien merasa khawatir dengan akibat kondisi yang dihadapi. Yang ketiga, pasien mengatakan sulit berkonsentrasi. Yang keempat, pasien mengatakan sulit tidur. Untuk data objektifnya, 1. Pasien tampak gelisah, 2. Pasien tampak tegang, 3. Tekanan darah 90/64 mmHg, suhunya 36,6 derajat Celcius, respirasinya 20 kali per menit, nadinya 91 kali per menit. Untuk masalahnya ansietas, etiologinya kekhawatiran mengalami kegagalan. Untuk data yang kedua, data subjektif, 1. Pasien mau tidak nyaman. Data objektif, 1. Pasien terlihat gelisah, 2. Pasien terlihat tidak bisa rileks, 3. Tekanan darah 90/64 mmHg, suhu 36,6 derajat Celcius, respirasinya 20 kali per menit, nadi 91 kali per menit. Untuk masalahnya gangguan rasa nyaman, etiologi ketidakadekuatan sumber daya. Untuk diagnosa keperawatannya, prioritas yang pertama yaitu ansietas berhubungan dengan kekhawatiran mengalami kegagalan, ditandai dengan pasien merasa bingung, merasa khawatir dengan kondisi yang dihadapi, sulit untuk berkonsentrasi. Untuk yang kedua, gangguan rasa nyaman berhubungan dengan ketidakadekuatan sumber daya, ditandai dengan pasien tampak gelisah dan mengeluh tidak nyaman. Untuk SLKI-nya, diagnosa yang pertama, ansietas berhubungan dengan kekhawatiran mengalami kegagalan, ditandai dengan pasien merasa bingung, merasa khawatir dengan kondisi yang dihadapi, sulit untuk berkonsentrasi. Untuk keluaran dan kriteria hasilnya, tingkat ansietas dengan kode L 09093. Untuk rencana tindakannya, reduksi ansietas dengan kode I 09314. Untuk yang kedua, gangguan rasa nyaman berhubungan dengan ketidakadekuatan sumber daya, ditandai dengan pasien tampak gelisah dan mengeluh tidak nyaman. Untuk keluaran dan kriteria hasilnya, status kenyamanan dengan kode L08064. Untuk rencana tindakannya, terapi relaksasi dengan kode I 09326. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Sekar. Baik, untuk implementasi dan evaluasi keperawatannya, yaitu pada yang pertama pada tanggal 10 bulan 5 2024 jam 2 siang. Implementasinya pada hari pertama, 1. Mengidentifikasi saat tingkat ansietas berubah, misal kondisi, waktu, dan stresor. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi kemampuan mengambil keputusan. Yang ketiga, menciptakan suasana terapeutik untuk menumbuhkan kepercayaan. Yang keempat, memahami situasi yang membuat ansietas. Yang kelima, dengarkan dengan penuh perhatian. Yang keenam, gunakan pendekatan yang tenang dan meyakinkan. Yang ketujuh, menemani pasien untuk mengurangi kecemasan jika memungkinkan. Kemudian untuk evaluasinya, yang dilaksanakan tanggal 10 bulan 5 tahun 2024 jam 2:15 waktu siang. Untuk S-nya, klien mengatakan merasa bingung dan cemas karena mau menentukan pilihan antara kuliah atau kerja. Kemudian untuk O-nya, klien terlihat bingung, cemas, dan khawatir karena harus menentukan pilihan antara kuliah atau kerja. Kemudian untuk tensinya 99/76, kemudian suhunya 36, respirasinya 20, nadinya 79. Kemudian untuk A-nya, ansietas belum teratasi. Kemudian untuk P-nya, planningnya lanjutkan intervensi, yaitu mengidentifikasi kemampuan mengambil keputusan
Dan yang kedua, menemani pasien untuk mengurangi kecemasan jika memungkinkan. Kemudian, untuk hari pertama, untuk tanggal 10 bulan 5, 2024, jam 2 siang, untuk implementasinya, mengidentifikasi penurunan tingkat energi, ketidakmampuan berkonsentrasi atau gejala lain yang mengganggu kemampuan kognitif. Yang kedua, mengidentifikasi teknik relaksasi yang pernah efektif digunakan. Yang ketiga, mengidentifikasi kesediaan, kemampuan, dan penggunaan teknik sebelumnya. Yang keempat, memonitor respon terhadap terapi relaksasi. Yang kelima, menciptakan lingkungan tenang dan tanpa gangguan dengan pencahayaan dan suhu ruang nyaman jika memungkinkan. Kemudian untuk evaluasinya, tanggal 10 bulan 5 tahun 2024 jam 14.15, yaitu S-nya klien mengatakan tidak nyaman, gelisah. Untuk O-nya klien kelihatan tidak nyaman. Untuk tensinya 99/76, suhunya 36, respirasinya 20, nadinya 79. Untuk A-nya gangguan rasa cemas dan nyaman belum teratasi. Untuk P-nya planningnya lanjutkan intervensi, yaitu 1. Mengidentifikasi kesediaan, kemampuan, dan penggunaan teknik sebelumnya. Yang kedua, itu memonitor respon terhadap terapi relaksasi. Kemudian yang kedua, untuk tanggal 2 bulan 6 tahun 2024 jam 16, hari kedua, menemani pasien untuk mengurangi kecemasan jika memungkinkan. Kemudian yang kedua, memahami situasi yang membuat ansietas. Yang ketiga, dengarkan dengan penuh perhatian. Yang keempat, gunakan pendekatan yang tenang dan meyakinkan. Kemudian untuk evaluasinya tanggal 2 bulan 6 tahun 2024, jam 16.15, S-nya, klien sudah tidak merasa bingung dan cemas untuk menentukan pilihan. Kemudian objeknya, klien sudah tidak terlihat cemas, bingung, dan khawatir menentukan pilihan. Kemudian untuk tensinya 100/74, suhunya 36,5, respirasinya 20, untuk nadinya 91. Kemudian untuk A-nya, masalah ansietas sudah teratasi, untuk P-nya intervensi dihentikan. Selanjutnya dilanjutkan oleh Mbak Andin. Baik, untuk hari kedua pada tanggal 2 bulan 6 2024 jam 4. Yang pertama itu memonitor respon terhadap terapi relaksasi, menciptakan lingkungan tenang dan tanpa gangguan dengan pencahayaan dan suhu ruang yang nyaman. Kemudian untuk evaluasinya, S-nya, klien sudah mengatakan nyaman dan tidak gelisah. O-nya, klien sudah kelihatan nyaman. Untuk tekanan darahnya 100/74, suhunya 36,5, respirasinya 20, nadinya 91. Untuk A-nya, masalah gangguan rasa cemas dan nyaman sudah teratasi. P-nya intervensi dihentikan. Baik, Untuk selanjutnya akan saya kembalikan ke moderator. Baik, untuk kesimpulan dan sarannya, kecemasan merupakan salah satu emosi yang sudah tidak asing lagi dan banyak dijumpai di masyarakat. Hal tersebut dikarenakan kecemasan adalah suatu pengalaman yang universal, dapat dijumpai oleh siapa saja, di mana saja, dan kapan saja. Seseorang dapat merasakan kecemasan saat memikirkan suatu hal yang berkaitan dengan masa depan atau masa lalu. Adapun hal-hal yang dapat menjadi pemicu munculnya kecemasan antara lain kesehatan, hubungan sosial, jenjang karir, tekanan, dan lain-lain yang berhubungan dengan kondisi mendatang. Untuk mengatasi cemas, penting untuk mengembangkan strategi pengolahan stres seperti
pernapasan dalam, olahraga teratur, dan praktik relaksasi. Mendukung gaya hidup sehat dengan pola makan yang seimbang dan tidur yang cukup. Juga dapat membantu mengurangi tingkat kecemasan. Selain itu, mencari dukungan dari orang-orang terdekat atau profesional kesehatan mental dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang kondisi Anda dan membantu menemukan solusi yang sesuai. Eh, Terima kasih kepada pemateri. Kami membuka sesi pertanyaan sebanyak maksimal 2 pertanyaan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.